Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Ilham Ardiansyah dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Vaksinasi COVID-19 bagi anak di atas usia 6 tahun tahap pertama dan kedua terus digencarkan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Pengendara motor terjatuh dan tewas seketika usai terlindas truk molen di Kabupaten Banyumas. Seekor ular piton sepanjang hampir 5 meter berhasil ditangkap di Dukuh Karangasem, Kabupaten Pekalongan. Kita awali informasi pagi ini. Vaksinasi COVID-19 bagi anak di atas usia 6 tahun tahap pertama dan kedua terus digencarkan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Salah satunya di Kota Semarang, ratusan pelajar SD Negeri Pekunden antusias mendapatkan suntik vaksin tahap kedua. 344 pelajar SD Negeri Pekunden Semarang antre di depan kelas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tahap kedua. Mereka antusias tanpa rasa takut jarum suntik. Berbeda saat vaksinasi tahap pertama 21 Desember 2021 lalu, banyak anak menangis karena takut disuntik. Selain bagi anak-anak, ada 31 orang meliputi guru dan tenaga pendidikan menerima vaksinasi COVID-19 tahap ketiga atau vaksin booster. Ini anak-anak kita jadwal vaksin yang kedua. Jadi pelaksanaan vaksin kedua yang pertama kali di SD di hari ini, sporadis Kota Semarang. Anak-anak kita yang tervaksin ada 344 dari 367 siswa. Karena ada 14 siswa kami yang sudah tervaksin kedua. Yang lainnya sisanya adalah vaksin pertama karena kemarin ada kendala. Sehingga hari ini yang vaksin kedua ada 344, siswanya vaksin yang pertama. Vaksin yang ketiga. Ada kendala nggak Pak? Tidak ada, Mas. Dan tensi juga normal. Semua juga sehat, jadi layak untuk divaksin ketiga. Terus keluhan-keluhan ngantuk pusing belum? Belum ada. Pak, ini senang nggak sih Pak untuk vaksin booster yang dilakukan di sekolahan ini? Senang. Sementara itu di Demak, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun terus digelar meskipun terkendala izin orang tua. Selain pengurus sekolah, pemerintah desa bersama Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau orang tua berperan aktif mendukung vaksinasi anak. Kendala izin orang tua hampir ditemukan di setiap sekolah yang menjadi lokasi vaksinasi, seperti di SD Negeri Sayung 1. Rencananya pembelajaran tatap muka 100% di SD Negeri Sayung 1 jika seluruh murid sudah disuntik vaksin COVID-19. Sampai saat ini saya belum, Mas. Insya Allah minggu depan itu setelah anak-anak vaksin saya bisa melaksanakan 100%. Saat ini jumlah anak di atas usia 6 tahun yang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama di Desa Sayung melebihi 50%. Sedangkan total di Kabupaten Demak menembus 81,96%. Targetnya jumlah peserta vaksinasi akan mencapai 100% pada akhir Januari 2022. Dengan berkenaan dengan vaksinasi dan besar harapan kami pun juga menghimbau kepada orang tua untuk bisa memberikan support agar proses belajar mengajar ini bisa berjalan 100%. Di Jepara, 350 murid sekolah dasar di desa Kerasak antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Para orang tua turut mendampingi anaknya sejak cek kesehatan hingga penyuntikan vaksin yang disediakan petugas Dinas Kesehatan Jepara. Beberapa peserta terlihat takut saat jarum suntik mulai diarahkan ke lengan, namun karena pelukan orang tua, mereka menjadi lebih berani saat disuntik. Para orang tua bersyukur vaksinasi berjalan lancar. Mereka berharap pembelajaran anaknya di sekolah segera kembali normal tanpa khawatir tertular COVID-19. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jepara, ada 1.000 anak telah disuntik vaksin COVID-19. Saya percaya aja, nggak mungkin pemerintah mau ini kan, pasti yang terbaik lah. Ibu sudah divaksin juga? Sudah, 2. Ya, harapannya sekolah tatap muka kembali, nggak ada daring-daring lagi, bisa berjalan seperti biasa lagi gitu loh Pak. Ali Mustafirin dan Taufan Yuda melaporkan dari Semarang, Demak, dan Jepara. Polisi memberikan pembinaan kepada sejumlah komunitas pengendara motor di Boyolali. Saat berkendara, mereka dilarang menggunakan knalpot brong karena mengganggu penggunaan jalan serta tidak standar pabrik.
Sejumlah komunitas motor mengikuti pembinaan di Satlantas Polres Boyolali. Mereka mendapatkan materi tertib berkendara, mematuhi lalu lintas, dan sosialisasi larangan penggunaan knalpot brong. Polisi meminta komunitas motor di Boyolali tidak memakai knalpot brong karena mengganggu pengguna jalan serta tidak standar pabrik. Meskipun sering razia knalpot brong, masih banyak pengendara motor menggunakan knalpot brong. Polisi akan gencar razia kendaraan bermotor agar tidak menimbulkan keresahan warga. Hingga saat ini, polisi sudah menyita 150 motor pengguna knalpot brong. Ada sekitar 75 anggota yang datang di Polres Boyolali ini untuk mengikuti arah pembinaan terkait dengan masalah tertib berlalu lintas. Setelah menerima sosialisasi arahan dari kami untuk diberikan kepada teman-teman di luar sana yang tidak mengikuti sosialisasi terkait dengan masalah untuk tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong, yang mana itu sangat meresahkan masyarakat dan sangat mengganggu ketentraman ketertiban masyarakat. Ini bagus ya untuk kita semua, untuk pengguna jalan, pengguna kendaraan, nggak cuma di desa, di jalan raya kan pasti kalau bising itu kan sangat mengganggu sekali ya. Nah, dengan adanya ini kita bisa nanti sharing ke ya dari warga sekitar, dari teman. Seorang pengendara motor terjatuh dan tewas seketika usai terlindas truk molen di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki petugas Satlantas Polresta Banyumas. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Seorang pengendara motor terjatuh dan tewas ketika usai terlindas truk molen. Awalnya sebuah truk molen disalip motor yang dikendarai Novika Kurniawan. Setibanya di depan kampus Universitas Wijaya Kusuma, pengendara motor terjatuh di sebelah kiri truk. Korban asal Purwokerto Barat ini masuk kolong truk dan langsung terlindas. Nyawa korban tidak tertolong dengan kondisi mengenaskan. Setelah dievakuasi, korban dibawa pihak keluarga. Kemudian berdasarkan keterangan saksi di TKP bahwa motor tersebut terjatuh duluan. Kemudian searah di belakangnya terdapat KBM truk dan kemudian menabrak truk, menabrak SPM yang terjatuh tersebut. Kasus kecelakaan ini segera diselidiki petugas Satlantas Polresta Banyumas. Nanang Anur melaporkan dari Banyumas. Makam jasad bocah kelas 6 sekolah dasar di Grobogan dibongkar polisi. Pembongkaran ini untuk keperluan otopsi jenazah korban karena diduga meninggal secara tidak wajar dengan banyak luka lebam pada tubuhnya. Belasan anggota forensik Polda Jawa Tengah mendatangi makam Sherly Margareta di Desa Karangrejo, Grobogan, Senin siang. Petugas membongkar makam dan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian bocah kelas 6 SD itu. Berdasarkan laporan orang tua Sherly, gadis berusia 12 tahun itu diduga meninggal tidak wajar karena ada sejumlah luka lebam di tubuhnya. Sementara memang kami telah memeriksa jenazah seorang anak perempuan ya dalam keadaan pembusukan karena sudah 24 hari dan kami periksa lengkap dan kita juga ambil sampel-sampel dari jaringan tubuhnya termasuk organ dalamnya untuk kita cari sebab kematian. Penyelidikan yang kita lakukan sudah memeriksa beberapa saksi, sekitar 9 saksi termasuk orang tua dan keluarga korban, kemudian melakukan otopsi yang kita laksanakan hari ini. Nanti tindak lanjut berikutnya kita akan menyesuaikan sesuai dengan hasil otopsi. Korban meninggal dunia dengan luka lebam di paha, dada, perut, dan leher akibat pukulan benda keras pada 22 Desember 2021 lalu. Barulah pada 27 Desember, orang tua Sherly melapor ke polisi atas dugaan kasus penganiayaan terhadap putri mereka. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Polisi berhasil menangkap pembunuh ibu rumah tangga di kota Semarang tidak lama setelah pembunuhan. Pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Pelaku pembunuhan sadis di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Sri Nindito, Ngemplak, Simongan, Kota Semarang, Sabtu akhir pekan lalu ditangkap polisi hanya beberapa jam berselang.
Pria yang merupakan suami korban itu terlihat kebingungan usai menikam istrinya dengan pisau lipat dan terekam kamera pengintai. Dari rekaman CCTV terlihat ia berjalan mondar-mandir di gang depan rumah sebelum kabur membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun dengan sepeda motor. Namun selang beberapa jam, pria bernama Kanipah alias Andre, 32 tahun itu berhasil ditangkap saat mencoba kembali ke rumah kosnya. Dari pelaku diperoleh keterangan, peristiwa tragis itu terjadi lantaran korban memintanya mencari pekerjaan. Namun ia justru tersinggung dan menikam perempuan bernama Indah Safitri itu dengan pisau lipat. Si istri ini kan kerja di konveksi. Ketika jam isoma, pulang dulu ke rumah untuk makan, untuk ngurusin lah suami, anak. Nah, ketika di rumah ini sempat tercetus melalui obrolan tadi itu yang saya sampaikan bahwa istri mengharapkan si suami ini kerjalah gitu. Nah, sementara suaminya ini alasannya tidak bisa karena saya sakit. Sebelum ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya Sabtu 15 Januari lalu, korban dan suaminya diketahui terlibat pertengkaran dan terdengar teriakan minta tolong. Namun tetangga tak berani mendekat karena pelaku yang sedang menganiaya korban membawa pisau. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.